Hai guys, balik lagi sama aku Yola Valerie di channel COC Komputer. Kalian salfok gak sama PC di sebelah aku? Nah ini dia nih bakal aku racunin ke kalian. Tapi sebelum aku mau ngeracun, ritualnya dulu dong. Jangan lupa buat like video ini, subscribe channel COC Komputer, dan jangan lupa buat share videonya kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat. Thank you. Oke, sekarang lanjut kita bahas dan bedah ya satu persatu ya apa aja yang ada di dalam PC ini. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu spesifikasinya dulu. Prosesornya pakai Intel Core i5-13400F, mobonya pakai Asus TUF Gaming B760M plus Wi-Fi, VGA Asus Dual RTX 3060 OC Edition, PSU Asus TUF 550W 80 plus bronze, casingnya juga Asus punya yaitu Asus Prime AP201, RAM G-Skill Flare 2x16GB 5200MHz DDR5, SSD Corsair MP600 Core XT 1TB NVMe Gen 4, cooler NZXT T120 RGB, dan fan casingnya pakai 3 piece Jonesbow FR701. Oke, pertama-tama kita bahas motherboardnya kali ya. Soalnya emang seorang ibu tuh harus didahulukan. Motherboard. Receh banget. Oke, mobo Asus TUF Gaming B760M plus Wi-Fi ini itu mungkin sebagian dari kalian udah gak asing lah ya sama mobo ini. Si ganteng dan si gahar. Dia tuh emang desainnya emang simple, dia full hitam, terus ada aksen warna orange-nya yang mana bikin dia makin kelihatan ganteng gitu. Terus mobil ini juga punya dua versi, dia ada versi DDR4 sama DDR5. Yang aku pakai ini versi yang DDR5-nya. Udah menggunakan soket LGA 1700 dan udah support prosesor Intel Core Gen 12 sama Gen 13 juga. Terus dia juga udah lengkap dengan Dr. Mouse Power Stage yang mana terdapat 12+1 power stage buat menghasilkan performa yang lebih efisien dan stabil buat kebutuhan prosesor. Mobo ini total ada 4 slot RAM yang support sampai 128GB buat yang versi DDR4-nya dan 192GB buat yang versi DDR5-nya. Lalu Mobo ini juga punya 2 kali slot PCIe Gen 4x16 yang salah satunya udah support PCIe Gen 5. Terus terdapat juga satu buah PCIe Gen 4x1 slot. Untuk storage-nya sendiri, dia punya 2 buah slot M.2 NVMe Gen 4 dan 4 buah port SATA. Uniknya, Asus ini punya desain namanya Q-Design yang salah satunya adalah Q-Latch. Nah, Q-Latch ini fungsinya buat pasang SSD NVMe tanpa perlu pakai obeng lagi. Jadi cukup geser tuas pengaitnya aja. Udah nggak perlu repot-repot pakai baut M.2 yang super kecil itu. Sesuai sama namanya, mobo Asus TUF Gaming B760M plus Wi-Fi udah pasti Wi-Fi-nya built-in dong. Tapi ini tuh bukan Wi-Fi sembarang Wi-Fi, tapi ini tuh Wi-Fi 6 dijamin pasti kencang dan stabil. FYI bagi kalian yang belum tahu, mobo ini tuh punya fitur yang unik banget. Jarang banget ada mobo yang udah built-in AI mic noise cancelling. Apakah itu? Jadi waktu kita lagi main sambil open mic, suara kita tuh bakal kedengeran jernih karena fungsi AI itu bakal ngefilter suara-suara noise di sekitar kita. Kayak simpelnya suara keyboard atau klik mouse itu bakal jadi kedengeran clear. Try switching the AI noise cancelling microphone software on and off to hear the effect yourself. Jadi menurut aku berguna banget sih buat kalian yang suka main game sambil open mic atau sekedar meeting online pun juga berguna banget. Nah, untuk prosesornya sendiri, kenapa aku pilih Intel Core i5-13400F? Karena menurut aku prosesor ini tuh value-nya oke banget sih. Terus termasuk prosesor generasi terbaru juga untuk saat ini. Dia punya 10 core dan 16 threads dengan 6 P-core dan 4 E-core. Buat main game dengan resolusi Full HD atau 2K juga masih cukup banget. Terus hemat listrik pula. Cuma TDP-nya tuh 65 watt aja. Baiklah, mari kita lanjut bedah VGA-nya. Asus Dual RTX 3060 OC. Ini tuh kecil-kecil cabai rawit sih. Emang dia secara ukuran tuh lebih kecil daripada RTX 30 series kebanyakan. Tapi kalau soal performanya, udah nggak usah ditanyain lagi deh. Dia nih punya fan 2 buah dan tebelnya cuma 2 slot aja. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen pakai RTX 30 series dengan casing yang mungil. Oh ya, walaupun dual fan, Asus tetap nyediain protective backplate beneran, bukan kayak sekedar plastik ala-ala gitu. Nggak kayak
Walaupun ukurannya cilik, tapi dengan desain fan axial tech, Asus Dual ini bisa nyalurin panas dengan baik. Ditambah lagi dengan Zero Decibel Technology, fan-nya tuh bakal muter kalau suhunya di atas 50 derajat. Jadi nggak bakal berisik deh. Sekedar info aja buat kalian, kalau misalnya kalian beli VGA Asus tapi fan-nya tuh nggak muter pas kalian nyalain, jangan panik, jangan bingung. Itu tuh bukan rusak ya guys, karena emang fitur dari VGA-nya tuh emang begitu. Part selanjutnya, casing. Casingnya ini Asus Prime AP201. Bagi kalian yang pecinta mini-mini imut-imut, ini tuh casing cocok sih buat kalian. Desainnya compact banget dan udah support Mobo Mini ITX dan Micro ITX. Lalu casing ini juga udah full mesh ya di semua bagian yang Asus namain dengan Quasi Filter Mesh. Yang mana dia tuh punya lebih dari 57.000 lubang airflow sebesar 1,5 mm yang dibuat secara presisi. Lagi-lagi jangan underestimate sama ukurannya yang kecil, karena Asus Prime AP201 ini punya ukuran 33 liter dan cukup menampung VGA yang panjangnya 338 mm, support radiator ukuran 280 mm atau 360 mm, dan juga bisa dipasang 6 buah fan 12 cm. Mau pakai air cooling dengan fan 12 cm tuh bisa banget juga, kayak aku pakai sekarang ini. Oh ya, terus PSU-nya juga bisa pakai PSU ATX dengan panjang sampai 180 mm. Kalian nggak usah khawatir casing ini bakal sempit karena aku jamin lega banget pokoknya. Semua panelnya tuh toolless ya, jadi sama sekali nggak pakai baut. Di bagian front panelnya juga cukup lengkap, ada 2 kali USB 3.2 Gen 1, 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 kali port mic, dan 1 kali headphone port. Untuk RAM-nya aku pakai G.Skill Flare DDR5 5200 MHz karena termasuk salah satu RAM DDR5 yang paling terjangkau sih saat ini. Dan desainnya juga masuk banget sama tema PC rakitan ini. Untuk SSD-nya aku pakai Corsair MP600 Core XT karena ini SSD NVMe Gen 4 yang harganya terjangkau banget tapi speknya tuh nggak murahan. Untuk coolingnya aku pakai NZXT T120 RGB karena alasan utamanya tuh karena estetik sih guys. Dia tuh cakep banget. Terus performanya juga cukup banget lah ya buat dingin prosesor Intel Core i5 13400F. Terus buat tambahan airflow di casing ini biar jadi lebih oke, aku pilih Jonesbo FR701. Soalnya LED desainnya tuh mirip-mirip sama fan NZXT. Jadi biar kelihatannya matching, seragam gitu. Definisi kecil-kecil cabai rawit kan, tetap gak percaya juga. Ya udah langsung aja deh kita tes performanya buat gaming dan kita lihat seberapa satset-satsetnya di sini. Untuk benchmarknya aku pakai game-game yang tergolong baru dan terkenal berat ya. Semuanya pakai settingan high dengan resolusi Full HD 1080p. Untuk game yang pertama, Shadow of Tomb Raider mendapatkan average di 97 fps. Kemudian game berikutnya Cyberpunk 2077 mendapatkan average di 92 fps. Game berikutnya yang baru dirilis awal tahun ini, Hogwarts Legacy mendapatkan average di 88 fps. Dan game terakhir yang baru banget rilis yaitu Star Wars Jedi Survivor berhasil mendapatkan average di 76 fps. Semua game AAA yang berat banget bisa dilibas dan mendapatkan FPS yang cukup tinggi. Apalagi game-game kayak Valorant udah pasti dapat FPS di atas 300 FPS. Untuk suhu yang dihasilin termasuk rendah ya. Pada saat main game, suhu yang dihasilin prosesor itu maksimal di 54 derajat Celcius dan buat VGA-nya maksimal di 70 derajat Celcius. Untuk suhu PC ini termasuk dingin loh, dan yang lebih kerennya lagi, perbedaan suhu waktu side panelnya ini dibuka sama ditutup, itu bedanya maksimal cuma 2 derajat aja guys. Gila, bener-bener airflow casing ini sebagus itu sih. Kan, lihat kan, bagus kan performanya. Nah, gak cuma performanya aja nih yang cakep, tapi coba kalian lihat.
Tampilannya juga cakep banget kan? Minimalis, terus ada LED-nya tapi juga nggak lebay. Terus side panelnya walaupun bukan tempered glass, dia juga kalau ditutup masih kelihatan. Ukurannya juga compact banget, jadi nggak makan space di meja kalian. Pokoknya kayak mantep banget dah. Terus semua part-part PC ini yang udah aku bedah semuanya udah tersedia di COC Komputer. Jadi langsung aja kalian meluncur ke COC, ke e-commerce-nya, atau bisa langsung datang ke offline store di Mall Mangga 2 lantai 3 nomor 34. Oke, paling begitu aja video aku. Makasih udah nonton. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!